Hai semua, kembali lagi di Galeri Tentang Kisah. Pada video kali ini kita akan membahas sejarah Timor Leste, yaitu negara yang pernah menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Galeri Tentang Kisah, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Terima kasih. Sejarah Timor Leste berawal dari kedatangan orang Australoid dan Melanesia. Kemudian pada abad ke-15, orang dari Portugis mulai berdagang dengan Pulau Timor dan menjajahnya pada pertengahan abad itu juga. Setelah terjadi beberapa bentrokan dengan Belanda, kemudian dibuatlah perjanjian pada tahun 1859, di mana Portugal memberikan bagian barat pulau itu. Hingga pada tahun 1942, Jepang datang dan menguasai Timor Portugis, hingga di tahun 1945, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, dan Portugal kembali menguasainya. Pada tahun 1975, ketika terjadi revolusi bunga di Portugal dan gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi diri ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November tahun 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil, sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April tahun 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan bahwa jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang, atau mungkin 80.000. Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada tanggal 30 November tahun 1975, dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan Fretilin yang berhaluan komunis. Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember tahun 1975, Fretilin didampingi dengan ribuan rakyat Timor Leste mengungsi ke daerah pegunungan untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini tewas di hutan karena pengeboman dari udara oleh militer Indonesia, serta ada juga yang mati karena penyakit dan kelaparan. Selain itu, banyak juga penduduk yang tewas di kota setelah menyerahkan diri kepada tentara Indonesia, dikarenakan tim Palang Merah Internasional yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya. Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal Fretilin di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat, sehingga banyak juga tokoh-tokoh Fretilin yang dibunuh oleh sesama Fretilin pada saat di hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, yaitu presiden pertama Timor Leste yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Selain Xavier, ada juga komandan sektor Fretilin bernama Aquilis yang dinyatakan hilang di hutan, yang kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal Fretilin. Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan, yaitu dari bulan September hingga November tahun 1975, dan selama pendudukan Indonesia sampai dengan tahun 1999, lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal. Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27, setelah Gubernur Jenderal Timor Portugis terakhir, Mario Lemos Pires, melarikan diri dari Dili pada saat terjadi perang saudara. Selain itu, Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai bagian dari wilayahnya. Amerika Serikat dan Australia merestui tindakan Indonesia karena dikhawatirkan Timor Leste menjadi kantong komunisme.
karena kekuatan utama di Perang Saudara Timor Leste adalah Fretilin yang beraliran Marxis komunis. Amerika Serikat dan Australia khawatir akan efek domino dan meluasnya pengaruh komunisme di Asia Tenggara setelah Amerika Serikat kalah dari Vietnam dengan jatuhnya Saigon atau Ho Chi Minh City. Tidak seperti Amerika Serikat dan Australia, PBB tidak menyetujui tindakan Indonesia. Setelah referendum yang diadakan pada tanggal 30 Agustus tahun 1999, di bawah perjanjian yang disponsori oleh PBB antara Indonesia dan Portugal, mayoritas penduduk Timor Leste memilih merdeka dari Indonesia. Antara waktu referendum sampai kedatangan pasukan perdamaian PBB pada akhir September tahun 1999, kaum anti kemerdekaan yang konon didukung Indonesia mengadakan pembantaian balasan besar-besaran, di mana sekitar 1.400 jiwa tewas dan 300.000 dipaksa mengungsi ke Timor Barat. Pada tanggal 20 September tahun 1999, pasukan penjaga perdamaian International Force for East Timor, atau yang disingkat Interfed, tiba dan mengakhiri hal ini. Pada tanggal 20 Mei tahun 2002, Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste dengan sokongan luar biasa dari PBB. Semenjak hari kemerdekaan itu, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia, antara lain dengan mengadopsi bahasa Portugis sebagai bahasa resmi dan mendatangkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari Australia sebagai balas budi atas campur tangan Australia menjelang dan pada saat referendum. Selain itu, pemerintah Timor Leste mengubah nama resminya dari Timor Leste menjadi República Democrática de Timor Leste, dan mengadopsi mata uang dolar Amerika Serikat sebagai mata uang resmi, yang mengakibatkan rakyat Timor Leste mengalami krisis lagi dalam hal ekonomi.